Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Sekarang kita masuk di bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a fit taglidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fakaifa idza abadahu. Bab penjelasan tentang peringatan keras atau sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, apalagi sampai menyembah orang saleh yang dikubur di kuburan tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bab ini sejatinya masih terkait dengan bab sebelumnya, di mana di dalam bab ini menggambarkan ya di antara salah satu sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, yakni menjadikan kuburan-kuburan mereka itu sebagai tempat ibadah kepada Allah, menjadikan kuburan orang-orang saleh itu menjadi tempat ibadah kepada Allah, sehingga sebagian mereka lebih khusyuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh daripada khusyuk ibadah di dalam masjid. Sebagian orang begitu, ibu. Mereka lebih khusyuk ketika berada di sisi kuburan orang saleh dibandingkan dengan ketika mereka berada di rumah Allah, di masjid. Nah, ini sudah diperingatkan. Ini ibadahnya ke Allah, cuman di sisi kubur orang soleh. Itu sudah mendapatkan peringatan yang sangat keras, mendapatkan sikap keras dari Nabi SAW. Maka bagaimana lagi kemudian jika yang disembah itu bukan Allah, tapi yang disembah itu orang-orang yang dikubur di situ. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi pembahasan bab yang sangat penting untuk kita pelajari, karena sebagian masyarakat kita itu ya menjadikan kuburan itu sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Mau ngapa-ngapain saja mesti rujukannya kuburan, gitu ya. Anak mau ujian kelulusan,
begitu ya. Datangnya kemana? Kuburan. Mau Ramadan, selesai Ramadan, datangnya ke kuburan. Anak mau nikah, datangnya ke kuburan. Begitu. Ketika mau berangkat ibadah haji, ibadah umrah, yang jadi rujukan lagi-lagi kuburan. Dan demikian seterusnya. Sehingga kita mesti memahami bagaimana batasan-batasan di dalam syariat terkait dengan kuburan. Ini yang dibahas kuburan orang soleh, gitu ya. Kalau kuburan orang soleh saja itu ada peringatan kerasnya dalam syariat kita. Bagaimana kuburan-kuburan orang yang nggak jelas, gitu ya, atau bahkan kuburan-kuburan palsu. Karena banyak kuburan palsu ya di muka bumi ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian akhirnya dianggap ini kuburan keramat. Bahkan disebutkan wali siapa yang dikubur di situ, padahal itu hanya palsu, nggak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan manakibnya, sampai dibuatkan ya biografinya, buku yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan kehidupannya, padahal aslinya palsu. Ya, di dunia ini kan penuh kepalsuan, Ibu ya. Ijazah saja kan dipalsukan. Gitu. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, termasuk kuburan, banyak kuburan palsu. Banyak kuburan palsu. Di Jazirah Arab itu banyak kuburan palsu, Ibu. Ada seorang syekh yang kemudian mendata, itu banyak sekali ternyata di Jazirah Arab. Nah, kalau di Jazirah Arab saja banyak kuburan palsu, artinya bukan kuburan aslinya. Cuman orang bikin bangunan seperti kuburan di atas sebidang tanah tertentu. Dibuatkan kisah-kisahnya. Sehingga menjadi kuburan keramat yang dikunjungi manusia. Taib, kalau di sana banyak kuburan palsu, bagaimana di sini? Di mana, Bu? Ya di sini, di negeri Konoha. Barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lebih-lebih, na'udzubillah, itu terkait dengan sisi agamanya ya. Banyak orang melakukan kesyirikan ya gara-gara kuburan ini. Ditambah juga orang bangun kuburan palsu itu ada kepentingan duniawi di situ. Kenapa? Karena kuburan-kuburan di masyarakat kita itu menghasilkan uang. Begitu kan, Ibu? Dan itu luar biasa dipertahankan. Bahkan dijadikan manaqib. Lihat keutamaan wali fulan, orangnya sudah mati dari dulu, tiap hari dia menyedekahkan ratusan juta. Kenapa? Karena setiap orang berkunjung ke situ, mereka ngasihin infak. Tuh katanya, ini bukti berkahnya. Ya, sudah mati saja bisa sedekah. Kita yang hidup nggak pernah sedekah. Nah, itu tambah-tambah lagi. Artinya juga ada kepentingan dunia di situ. Karena ternyata kuburan-kuburan itu jadi lahan basah untuk bisnis. Lahan basah untuk menghasilkan meraup keuntungan yang luar biasa. Dan demikian seterusnya. Nah, ini yang penting kita pahami, penting kita pelajari, untuk kemudian kita bisa mengerti ajaran Allah dan Rasul-Nya, mengerti batasan-batasan syariat terkait dengan kuburan. Dan bab seperti ini ketika kita pelajari, bukan berarti kita ini sama sekali anti kuburan. Nah, makanya penting dipelajari supaya paham. Jangan sampai gagal paham. Nah, sebagian orang langsung saja menjustifikasi itu orang-orang anti kuburan. Kita ini semua akan mati dan kita akan dikubur. Ada amalan yang istimewa namanya ziarah kubur. Begitu kan? Mendoakan orang-orang yang sudah mati. Bagaimana kemudian mengelola
ya merawat, memelihara kuburan supaya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini ada pembahasannya dalam syariat. Cuman yang kita peringatkan itu adalah batasan-batasan syariat itu tidak boleh dilanggar. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Masjid jelas tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Hanya ibadah tertentu yang kemudian disyariatkan, bukan untuk semua ibadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan peringatan keras supaya jangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ini ibadahnya ke Allah. Jangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah kepada Allah. Karena kuburan aslinya bukan tempat ibadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di bab ini akan dibahas 4 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya menegaskan ya tentang peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang beribadah di kuburan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis pertama Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, diterima dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan anna umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar faqala ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah fahaula'i jama'u baina fitnatain fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Taib. Ibunda Aisyah mengisahkan bahwa Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah itu kunyah ya. Namanya bukan Ummu Salamah. Namanya Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Beliau ini seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzum. Beliau salah satu di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dinikahi oleh Nabi setelah Abu Salamah, yakni suaminya meninggal dunia, tepatnya di tahun keempat Hijriyah. Ada juga yang mengatakan Ummu Salamah itu dinikahi Nabi di tahun ketiga Hijriyah. Ummu Salamah termasuk salah satu di antara yang ikut serta berhijrah bersama Abu Salamah ke negeri Habasyah. Ummu Salamah wafat di tahun 62 Hijriyah. 62 Hijriyah. Nabi wafatnya tahun berapa? Nabi wafat tahun 11 Hijriyah. 11 Hijriyah. Kalau dinikahi di tahun keempat, berarti beliau bersama Nabi sekitar 7 tahunan, ya, atau 6 tahunan. Begitu. Nah, kata Ibunda Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja, kanisah. Jadi kanisah itu artinya gereja.
Ya, hati-hati ibu yang ngasih nama putrinya. Saya ngambil dari hadis Ustadz putri saya ini. Namanya siapa? Kanisah. Ya. Kanisatun. Ya. Nah itu artinya apa bu? Gereja. Ya. Yang penting bahasa Arab. Ya dilihat dulu artinya apa. Gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Nabi tentang sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Habasyah ini Ethiopia ya. Nah, gereja itu penuh dengan lukisan yang ada di dalamnya. Maka kemudian Nabi bersabda, perhatikan, kata Nabi, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu, yakni orang-orang Nasrani, jika di tengah mereka ada seorang laki-laki saleh atau seorang hamba saleh yang meninggal dunia, mereka membangun masjid. Masjid di sini yang dimaksud membangun tempat ibadah di atas kuburnya. Dan mereka membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Jadi tidak sekedar dibuatkan tempat ibadah, tapi mereka pajang lukisan-lukisan dari orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Maka kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah manusia-manusia yang terburuk di sisi Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Kata Nabi, karena mereka menggabungkan dua fitnah sekaligus. Mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus. Pertama fitnah kuburan, dan yang kedua fitnah berhala-berhala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya muslim, mukmin, muwahhid tidak melakukan itu. Kuburan orang soleh tidak boleh dibangun-bangun, sama dengan kuburan yang lainnya. Mau kuburan raja, mau kuburan menteri, mau kuburan orang kaya, orang miskin, sama saja. Ya, tidak boleh dibangun di atas kuburan itu apapun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan orang-orang beriman, mereka tidak membuat lukisan-lukisan, gambar-gambar, apalagi patung ya di kuburan orang-orang soleh. Kenapa? Karena itu wasilah terbesar yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas di sini ya, dari riwayat Ummu Salamah yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah ini, kita bisa memahami tentang larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan walaupun niatnya baik. Nah boleh, kuburan ya kuburan, jangan dibangun masjid di atasnya. Jangan pula mengubur orang soleh di dalam masjid. Kalau yang duluan itu masjid, kemudian orang soleh yang dianggap soleh itu dikubur di dalamnya atau di area yang masuk masjid, maka berarti kuburannya yang harus dipindahkan. Kalau kemudian kuburan lebih dulu, baru orang bangun masjid di atasnya, maka masjidnya dirobohkan dan dipindahkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena semua itu menjadi wasilah terbesar kepada kesyirikan. Saya pernah lihat satu masjid itu di tengah-tengahnya kuburan, Bu. Ya memang di tempat-tempat yang dikeramatkan. Jadi mereka kalau sholat itu yang ngadep kuburan, sujudnya sujud di depan kuburan. Karena posisi kuburannya persis di tengah. Ada yang di arah kiblat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Taib, di sini dijelaskan beberapa kosakata. Yang pertama kanisah. Kanisah artinya gereja. Gereja itu ya tempat ibadahnya orang Nasrani. Masjidan, masjid yang dimaksud dalam riwayat ini tempat untuk beribadah, meskipun tidak dinamakan masjid bagi mereka. Kalimat syirarul khalqi artinya manusia-manusia yang paling buruk. Yang dimaksud adalah yang paling banyak keburukannya dari manusia. Adapun kalimat fahaula'i jama'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatit tamathil, ini yang dimaksud adalah pernyataan atau perkataan dari penulis, ya, bukan dari redaksi hadis ini. Jadi kalimat fahaula'i jama'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnat at-tamathil, ini merupakan taklik atau catatan yang diberikan oleh penulis dari kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Nazdi rahimahullahu taala. Fitnatil kubur yang dimaksud adalah bahwasanya mereka apabila membangun tempat ibadah di atas kuburan, pada akhirnya kemudian akan menyebabkan penyembahan terhadap penghuni kubur. Nah ini efeknya, Bu. Kalau ada kuburan dipusti-pusti, kalau ada kuburan dikeramat-keramatkan, ya, dianggap kuburan apapun itu, kuburan walikah, kuburan keramatkah, kuburan kiai, kuburan tuan guru, atau apapun itu, ya. Nah ini pada akhirnya akan menyebabkan penyembahan terhadap penghuni kubur itu, yang awalnya mungkin ibadahnya ke Allah, tapi di sisi kubur orang yang dianggap soleh. Nah nanti lambat laun akhirnya ada juga pengagungan kepada orang yang dikubur di situ, dan itu berbahaya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan betapa banyaknya manusia yang terjerumus dalam kesyirikan masalah ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fitnat at-tamathil, fitnah berhala-berhala, maksudnya ketika mereka membuat patung bagi orang-orang soleh dengan tujuan untuk meneladani dan mencintainya, maka pun demikian efek dari ini. Seiring berlalunya waktu, seiring berjalannya masa, dia akan menyebabkan penyembahan kepada patung-patung orang soleh ini. Dan itu sudah kenyataan terjadi, ya, di masa yang sebelumnya pernah kita bahas, di masa Nabiullah Nuh alaihi assalam. Kan begitu, bermula dari disuruh buatkan lukisannya, kemudian akhirnya dibuatkan monumennya, patungnya, tidak disembah memang, tapi datang generasi berikutnya, ya, ketika ilmu kemudian juga dilupakan, akhirnya setan datang menggoda mereka supaya menyembah patung-patung orang soleh itu. Maka patung itu akhirnya disembah. Tersebarlah kemudian kesyirikan ke berbagai wilayah, ya, yang ada di muka bumi ini. Ya, patung yang bermula di sekitar Ka'bah, di orang-orang Quraisy, itu kan bermula dari satu patung yang dibawa dari negeri Syam. Karena orang-orang Quraisy itu biasa mengadakan perjalanan dagang, kafilah dagang, di musim panas ataupun di musim dingin. Rihlatas syita'i was shaif. Di musim syita, di musim shaif, saifiyah. Nah itu kedua wilayah, negeri Syam sama negeri Yaman.
Nah, ada yang kemudian begitu tertarik dengan penyembahan kepada patung ketika sebagian mereka ke negeri Syam. Akhirnya dibawalah patung ini ke daerah Mekah. Barakallahu fikum. Akhirnya kemudian jadilah patung-patung itu sesembahan. Bikin lagi patung yang lainnya, disembah lagi. Dan demikian seterusnya. Ada sekian ratus patung-patung atau berhala-berhala yang disembah di sekitar Ka'bah. Nah itu. Barakallahu fikum. Artinya begitu berbahayanya lingkungan yang buruk. Karena orang bisa terpengaruh gara-gara lingkungan yang buruk. Gara-gara lihat orang nyembah-nyembah patung, senang akhirnya. Dibawa, dibeli kemudian patungnya itu dijadikan Tuhan di sekitar Mekah atau sekitar Ka'bah. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, disinilah kemudian Islam memberikan tindakan preventif, pencegahan, supaya manusia itu tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka semua celah yang mengantarkan kepada kesyirikan itu di-cut oleh Islam. Nah, ini kalau yang sudah dilarang ini kemudian tidak digubris, naudzubillah, ya tadi efeknya dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, yakni penyembahan kepada orang-orang yang dikubur di situ. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, lebih-lebih di kita ini kan keyakinan terhadap orang mati itu masih jauh dari keyakinan Islam. Ya, dianggaplah kalau 40 hari itu arwahnya masih di rumah. Makanya wanti-wanti anak-anak cucunya jangan pipis di pinggir rumah ya. Dulu Kai suka nongkrong di situ sambil nyeruput kopi gitu ya, sama sambil nyebat gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan pipis di situ. Nanti di hari-hari pertamanya masih disuguhin sarapan. Mbah, sarapan mbah, monggo. Gitu kan? Iya. Saya pernah menyampaikan itu karena itu yang dulu diyakini oleh sebagian masyarakat di kampung saya. Ternyata ada jamaah orang Bugis nyeletuk. Sama saja Ustadz, di kami juga begitu. Oh, berarti di mana-mana ini. Jadi hari pertama, hari kedua itu masih disodorin sarapan. Atau kalau keluarganya sedang makan bareng, itu diundang. Monggo Kai, ya, kita makan bareng di sini. Kenapa? Karena masih menganggap arwahnya itu masih di sekitar rumah. Ya, kalau ditelusuri ternyata ini kan keyakinannya orang Hindu, Ibu, bukan keyakinan Islam. Barakallahu fikum. Dan demikian seterusnya. Nanti kalau datang ke kuburan kan begitu, diajak ngobrol. Ya. Saya waktu kecil senang kalau musim lebaran itu keliaran di kuburan. Ya. Kenapa, Bu? Hah? Masih kecil, waktu masih kecil, masih bocil, ya. Kenapa suka nyari duit di situ? Karena ada orang yang suka nyimpan sholawat. Tahu sholawat, Ibu? Sholawat itu istilah saja. Sholawat itu uang yang dibungkus kertas koran, disimpan di atas kuburan kalau mereka habis ritual di situ. Ziarah itu nyimpan sholawat di situ. Nah, bocil-bocil inilah yang suka ngambilin uang-uang benggol itu yang kenceringnya gede-gede itu, kan lumayan buat jajan gitu. Senang banget kalau diajak keluarga itu. Nanti sholawatnya buat saya ya gitu. Itu saja yang ditunggu tuh itunya. Ya. Ya tidak besar, Ibu, zaman dulu uang selawe gitu kan. Ibu ngalamin uang 25 perak yang kecil itu? Ibu sudah tua berarti ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Nah itu kan tidak pernah tahu kita kan, kalau nggak belajar ya nggak tahu yang gitu-gitu. Nah, kita sering mergokin orang tuh ngajak ngobrol sambil bersihin rumput kuburannya, sambil sasapu di situ, diajak ngobrol. Nimba sama cucu, Aki, Nini sama cucu ini, gitu ya. Jadi ajak ngobrol, nanti nyiram-nyiram pakai botol gitu kan, tabur bunga, nanti bawa apa namanya ini, parukuyan. Parukuyan tuh sabut kelapa itu, yang suka jatuh dari atas itu, kan itu ada yang kayak busa serabutnya. Nah itu dipotong-potong, ya, di kayak segenggam lidi gitu. Tapi dari serabut. Nanti itu dibakar, di situ ngebakar kemenyan. Buat bakar kemenyan. Kan ada yang dari tanah liat ada, tapi yang praktis begitu. Nanti bakar kemenyan di situ. Makanya kemenyan itu di kita identik dengan sesuatu yang menyeramkan, horor gitu. Padahal aslinya kemenyan itu wewangian, Ibu. Cuman di kita mah kemenyan itu karena fungsinya untuk itu. Jadi kalau bau kemenyan itu sudah image-nya pasti ada hantu ini, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu dibakar kemenyannya. Wangi sebetulnya itu kemenyan itu. Cuman ya di kita ini sudah identik dengan yang serem-serem. Ya, identik dengan kuburan. Barakallahu fikum. Nah, disitulah mereka doa-doa. Nanti kadang ya sebagiannya minta-minta langsung. Nanti 2 bulan lagi Ki ini mau hajatan, ya. Tolong ya dibantu gitu kan, supaya tidak hujan. Karena kalau hujan nanti banyak yang tidak datang ke undangan. Dan itu resiko. Gitu ya. Ini modalnya 10 juta, ya. Kalau nggak banyak yang datang, nanti modal saja nggak balik, begitu, boro-boro untung, begitu. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini harus dipahami dengan betul. Dalam Islam ya kuburan itu ya ada satu amalan yang diajarkan namanya ziarah kubur. Ziarah kubur di dalam Islam itu amalan yang mulia. Kenapa mulia? Karena tudzakirukum al-maut. Karena mengingatkan kita dengan kematian. Atau di satu redaksi tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Begitu. Dan orang kalau ingat mati itu hawanya pasti tobat. Orang kalau ingat mati hawanya itu pasti ingin beramal saleh, berbekal. Beda dengan orang yang ingat kehidupan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu diajarkan dalam Islam. Tapi dengan batasan, bukan untuk disembah-sembah. Bukan untuk dijadikan tempat yang paling afdol untuk ibadah kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus fungsi dari ziarah kubur juga mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena mereka butuh doa orang yang masih hidup. Mereka butuh didoakan. Butuh didoakan. Jadi mendoakan dan mengingatkan kita kepada kematian. Itu 2 hikmah besar dari amalan ziarah kubur. Nah sekarang ini kan sudah bergeser, Ibu. Bukan bergeser lagi, berubah secara total. Yang harusnya mendoakan orang-orang yang sudah mati, sekarang berbalik. Justru mereka dimintai doa atau berdoa langsung kepada orang yang sudah mati. Kebayang itu kalau orang yang sedang mati itu misalkan sedang diazab. Kan kita tidak ngerti ya. Ada orang datang-datang minta tolong. Kan dia akan komentar, aku saja menderita di sini, gitu ya. Kamu datang minta-minta, harusnya kamu bantu saya. Ya. Mendoakan, kita doakan, bukan kita yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Yang kedua yang kita ingat itu kematian. Nah orang datang ke kuburan yang diingat
Dunia kan, kehidupan. Yang jomblo minta jodoh, gitu kan? Yang miskin minta sugih, minta kekayaan. Yang sedang melarat minta harta. Yang pengen kursi jabatan minta kursi, padahal sudah banyak kursi di rumahnya. Ya, minta kursi ke kuburan. Barakallahu fiikum. Ya. Kok yang diingat dunia bukan akhirat? Yang diingat kok hidup bukan mati. Nah, ini sudah berubah. Sudah berubah tujuan dari ziarah kubur. Nah, ini harus diluruskan, harus diperingatkan. Bukan tidak boleh ziarah kubur, tapi ingat tujuan dan batasan syariatnya. Ini ibadah yang mulia, disunahkan. Dulu memang pernah dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyarat al-kubur. Nabi mengatakan dulu aku larang kalian ziarah kubur, fazuruha. Tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut. Ya, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan untuk dijadikan tempat ibadah. Bukan untuk dijadikan bahkan naudzubillah menjadi Tuhan tandingan Allah Azza wa Jalla. Di sini dijelaskan penjelasan hadis secara garis besar. Masih menjelaskan hadis Ummu Salamah tadi yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah. Di dalam hadis Aisyah ini mengabarkan kepada kita bahwa Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Nabi bahwa Ummu Salamah pernah melihat sebuah tempat ibadah miliknya kaum Nasrani di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia, Afrika berarti ibu ya. Ada yang pernah ke sana? Belum. Ketika ikut serta hijrah ke sana bersama suaminya yakni Abu Salamah, ternyata mereka dapati orang-orang Nasrani ini membuat berbagai gambar ya di dalam kanisah tadi, kemudian dipajang-pajang. Maka Nabi mengabarkan kepadanya tentang hal tersebut, bahwasanya kaum Nasrani itu apabila di antara mereka ada orang saleh yang meninggal dunia, mereka akan bangunkan di atas kuburnya tempat ibadah, lalu membuat gambar di dalamnya, ya sesuai dengan siapa yang dikubur di situ, lukisannya dipajang di situ. Nabi kemudian menjelaskan bahwa mereka itu, yakni orang-orang yang melakukan perbuatan itu adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Karena tadi menggabungkan dua keburukan sekaligus. Mereka tidak ngerti bimbingan Allah terkait dengan kuburan, dan mereka barakallahu fikum membuat lukisan-lukisan, membuat rupaka-rupaka atau berhala ya yang kemudian akhirnya menjadi tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Taib. Beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Di sini menunjukkan bahwasannya kabar dari seorang wanita yang adil itu diterima. Khabar yang makbul ketika khabar itu datang dari seorang wanita yang adil, wanita yang baik-baik. Dan Ummu Salamah tentu tidak akan berbohong dengan apa yang disaksikannya dulu ketika hijrah ke Habasyah. Yang kedua, bahwasannya membuat gambar-gambar di tempat-tempat ibadah ini ternyata adatun Nasrani, kebiasaannya orang-orang Nasrani. Maka kaum muslimin jangan melakukan itu, karena itu kebiasaan orang Nasrani. Ya. Taib. Ada nggak yang melakukannya ibu? Coba ibu perhatikan kalau di kuburan, masuk kita area ke pekuburan. Kalau ada kuburan kemudian ada fotonya, pasti itu bukan orang biasa.
Ada lukisannya, ada fotonya, berkalungkan bunga gitu ya. Sebagian orang bahkan ya ada petugas khusus mengganti bunga itu setiap hari, ada yang setiap pekan, sehingga selalu seger terus bunganya. Barakallahu fikum. Nah itu pasti bukan orang biasa itu. Ima dia berpangkat, berjabatan, ima dia tokoh, apakah tokoh masyarakat ataukah tokoh agama. Dan begitu. Nah itu kebiasaan orang Nasrani. Ibu pernah lihat kuburan Uhud? Kuburan Uhud. Yang belum ke sana lihat saja di YouTube ada. Atau kuburan Baqi. Ya kan? Ada enggak yang berbeda? Tidak ada kan? Tidak ada yang berbeda. Yang dikubur di situ siapa? Orang-orang istimewa di sisi Allah. Syuhada Uhud itu ahli surga semua. Syuhada Uhud. Ini kuburannya begitu saja. Ya. Ada sekitar 10.000 lebih. Disebutkan oleh Imam Malik kalau tidak salah. 10.000 para sahabat yang dikubur di Baqi. Ya. Ada yang berbeda kuburannya? Enggak ada. Ada yang kemudian disimpan lukisannya di situ, apalagi monumennya? Enggak ada. Ya begitu. Sama saja. Kuburan itu sama saja. Bukan sama dalam artian barakallahu fikum kemudian kedudukan masing-masingnya sama, tidak. Tapi secara syar'i ya begitu. Enggak ada yang dilebihkan, enggak ada yang ditinggikan. Enggak ada yang dibangun-bangun pakai marmer, enggak ada. Taib. Nah, di kita ini kan sebagian begitu. Kalau para tokoh kemudian dibedakan kuburannya. Di marmer dengan marmer yang sangat mahal, bahkan ditinggikan melebihi 1 jengkal. Ditinggikan itu. Jadi kalau ada orang ziarah kubur, itu kalau tabur bunga cukup berdiri. Kenapa? Karena sejajar dengan badan, dengan dadanya orang, saking tingginya. Ya cukup berdiri ketika tabur bunga. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Kemudian pasti ada lukisannya di situ. Ya, dipajang lukisannya. Atau bahkan monumennya, kan begitu. Taib, yang ketiga, diharamkannya membangun tempat ibadah di atas kuburan. Tidak boleh bangun tempat ibadah di atas kuburan. Kuburan ya kuburan. Tidak boleh kuburan dibangun di atasnya masjid. Ya. Tidak boleh juga mengubur orang soleh di dalam masjid. Diharamkan juga meletakkan gambar di atas kuburan. Nggak usah, nggak ada fungsinya juga ibu. Kan juga tidak akan ketukar kan? Ya, tidak akan lari kemana-mana ya di situ kan orang dikubur di situ. Ya walaupun di sebagian tempat ada isi ulang, ada istilah isi ulang. Ya kuburan Baqi juga kan begitu. Ya ditumpuk lagi, nanti diperbaharui lagi. Di Mekah itu kuburan apa bu? Yang buat jemaah haji biasanya kuburan Ma'la ya, betul? Kuburan Ma'la itu kan modelnya juga nanti di sekian rentang waktu kan diambilin untuk diganti dengan yang baru-baru, tapi diamankan lagi di tempat yang semestinya. Begitu ya, orang sudah selesai urusannya kalau udah meninggal dunia ya. Nah kalau di kita ini kan enggak, pokoknya harus ada gitu kan. Biar orang pada tahu ini kuburan buyutmu, ini kuburan nenek moyangmu. Begitu kan? Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang rahmati Allah. Ya semoga kuburan-kuburan di masyarakat kita bisa semakin lebih tertib, lebih baik keadaannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat ya. Di Balikpapan ini yang saya lihat kuburan rapi itu, di kilo 16 itu ya, yang arah ke mana ini, Kebun Raya. Nah
Nah itu tertata rapi. Di kampung saya alhamdulillah juga sudah rapi kuburan tuh. Ya. Ditata dengan baik, ya setidak-tidaknya mendekati, ya mendekati apa yang telah ditetapkan oleh syariat, walaupun tidak sempurna 100%, tapi setidaknya lebih baik daripada apa yang sudah ada sebelumnya. Kan sebagian kuburan itu tidak tertata, gitu kan? Tidak tertata. Kadang kita kesusahan ketika nguburin jenazah, model makamnya begitu. Kan tidak boleh nginjak-nginjak kuburan, Ibu. Tapi bagaimana nggak ada akses, nggak ada jalannya, nggak ada rutenya. Ya. Barakallahu fikum. Kadang di selepetan begitu ya antara dua kubur karena sudah dipaksakan, akhirnya dipakai, ya digali lagi. Kadang tukang galinya cangkulnya nyangkulin tengkorak gitu ya. Nyangkulin tulang-tulang karena terlalu mepet. Nah ini semoga kedepannya bisa lebih baik dan tertib lagi. Taib, ibu-ibu hati Allah. Dan ya kalau tertib baik sesuai dengan ketetapan syariat, itu sebetulnya ngelihat kuburan tuh ya biasa saja. Tidak serem-serem banget. Kalau di kita ini kan kuburan serem banget kan Ibu. Ini kalau ditata rapi kan kesan itu tuh ya setidaknya berkurang. Walaupun kita paham bahwa kuburan itu salah satu markasnya setan, gitu ya. Tapi ya setidak-tidaknya kalau ditata dengan baik, tertib, ya kesan itu ya insya Allah tidak terlalu ya mengerikan, menyeramkan. Coba ada bunga itu, sebetulnya bunga itu wangi sekali Ibu. Tapi karena suka ditanam di kuburan, jadi kesannya itu auranya mengerikan. Apa itu Bu? Samboja ya? Kamboja? Iya Kamboja kan? Kamboja, Samboja. Pakai K ya. Itu kan bunga yang indah Ibu ya, wangi kalau tidak salah ya, wangi. Tapi karena dia ditanamnya seringnya di kuburan, kita ngelihatnya jadi ngeri gitu. Terus ada lagi yang kayak gurita itu apa? Kenanga. Oh itu waktu kecil kita paling takut sama bunga itu Bu, ya. Kenapa? Karena identik dengan kuburan, untuk orang mati, untuk sesaji, kan gitu. Barakallahu fikum. Padahal itu kan bunga wangi itu. Mungkin sebagian orang disuling untuk dijadikan parfum, ya. Tapi ya begitu, gara-gara ulah sebagian manusia itu. Barakallahu fikum. Kan enggak usah ditanam-tanam, kuburan itu enggak usah ditanam-tanam. Sudah los aja. Ya yang seperti Ibu lihat di kuburan Baki, ada pohonnya nggak beringin gitu, pohon bambu tempat siapa itu, tempat kunti gitu, cekikikan. Barakallahu fikum, beringin tempat genderuwo ya, macam-macam, kan nggak ada. Ya dilos aja area pekuburan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Jadi haram ya meletakkan gambar di atas kuburan, haram membangun tempat ibadah di atas kuburan. Berikutnya hubungan hadis dengan judul bab. Dari sisi hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Kenapa? Nah di sini ilahnya, alasannya, dikhawatirkan akan kemudian menjadi sebab orang yang dikubur di situ akhirnya disembah-sembah. Nah disitulah saddan lidzari'ah, tindakan preventifnya dinul Islam untuk menjaga kaum muslimin supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Kaitannya dengan tauhid jelas. Hadis ini menunjukkan peringatan keras dari membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan, karena hal itu bisa menyebabkan pengagungan
kepada para penghuni kubur, sementara ta'zim, pengagungan itu termasuk bentuk ibadah, dan mempersembahkannya kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu dalil saja dulu, sisa 3 dalil. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Ibu izin sampai di sini ya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.